Seorang ibu, kepala sekolah, pengurus pesantren masih menyisihkan waktunya berkarya dan berbisnis di bidang busana muslim. Najhan Hijab. Saya Milky Baroka, saya owner dari Najhan Hijab. Awal mula kenapa saya membangun bisnis ini itu karena ada program One Pesantren One Product pada tahun 2019. Waktu itu memang kita sudah berjualan hijab, tapi hijabnya hijab bordir gitu. Kita ngerasa pas mau program itu tuh harus ada inovasi gitu ya. Karena kalau misalkan bordir aja, sekarang kan udah ditinggalkan. Makanya kita bikin produk yang sesuai dengan pasar saat itu gitu ya. Kan mulai marak tuh printing hijab. Nah akhirnya kita beralih ke printing hijab pada saat itu. Nah setelah mengikuti program One Pesantren One Product itu, dulu brandnya bukan Najhan Hijab, tapi Mumtaz Muslim Wear gitu. Kenapa produk hijab? Karena satu, fashion saya memang di fashion. Kemudian saya merasa bahwa hijab ini orang akan terus repeat lagi. Satu baju bisa jilbabnya berapa? Apalagi kalau misalkan bajunya polosan seperti ini kan, jilbabnya bisa berwarna-warni gitu. Konsep desain Najhan Hijab itu apa sih? Najhan Hijab itu desainnya tergantung mood dari saya. Ya. Jadi kalau saya sekarang lagi pengennya bunga-bunga, saya pengennya etnik, saya pengennya aksara. Jadi tergantung ide pada saat itu. Jadi kalau misalkan desain flora gitu kan ya, umum, semua orang pasti suka dengan bunga, dengan ini. Beda dengan kalau etnik, kadang ada orang yang nggak suka gitu dengan etnik. Tapi kalau bunga, saya lihat semua orang suka gitu dengan bunga gitu. Makanya selalu saya sisipkan bunga atau daun atau apa gitu. Karena saya merasa bahwa kalau warna-warna bumi gitu ya, warna-warna bumi itu lebih menyatu dengan manusia gitu. Jadi semua orang juga pasti suka dengan hijau botol, dengan ini gitu, dengan coklat yang seperti ini gitu, dengan terakota gitu. Kayaknya adem aja gitu. Tidak semua saya yang langsung mendesain, ada tim yang mendesainnya. Tapi saya selalu memilih yang betul-betul itu saya selalu mengikut sertakan gitu perasaan saya di desain itu gitu. Saya yakin awal merintis pasti pernah rugi, ya nggak? Pernah produk kita satu desain itu diproduksi oleh yang lain. Ini kerugian. Jadi di awal kita meluncurkan desain itu ada yang copy ya, ada yang ngawein gitu. Nah, inilah makanya kenapa saya pengen punya mesin gitu, karena desain-desain itu tidak akan dijual lagi oleh ya yang nakal gitu kan, jasa printing yang nakal gitu. Makanya berangkat dari sana karena pernah dikawein lah ibaratnya gitu ya, dikawein, saya benar-benar pengen banget punya mesin itu. Kalau misalkan orderan banyak, terus yang paling sedih itu karena modal sedikit, modal yang belum cukup lah. La ilaha illallah rahmanur rahim. Anda kan sangat sibuk sebagai ibu dan istri, kepala sekolah, dan sekarang bisnis hijab. Kebayang bagi waktunya gimana? Jadi kalau saya dengan suami itu sudah di schedule.
kan tanggung jawab saya yang utama itu adalah jadi kepala sekolah. 75% lah kehadiran saya memang untuk anak-anak di sini gitu. Nah sisanya itu untuk fatayat dan untuk najhan ini gitu ya. Semua sudah diatur waktunya. Dari Senin sampai Kamis saya full di sekolah. Nah untuk najhan itu di sela-sela sebenarnya gitu, di sela-sela itu. Cuma kan semua sudah terschedule dari awal. Misalkan bulan Maret nih, saya harus ngapain aja itu sudah terschedule gitu. Jadi kadang kalau misalkan ada acara mendadak juga saya suka bingung gitu. Nah, itu aja sih sebenarnya. Jadi suami pun tidak melarang karena memang dia udah tahu 1 bulan ini tuh saya mau kemana aja. Termasuk dengan dia menginginkan punya anak lagi pun dia nanya gitu, tahun ini kamu kemana nih? Kira-kira kalau misalkan sibuk jangan gitu, jangan nambah anak dulu gitu. Jadi paham sampai situ. Saya dengar sempat ada anggapan kalau ini mungkin tidak akan bertahan lama. Setelah program One Pesantren One Product selesai, bisnis pun bisa selesai. Tapi adakah semangat lain yang membuat bisnis Najhan bertahan bahkan lebih meningkat? Saya mau brand ini jadi penguat ekonomi pesantren. Saya mau saya punya outlet di mana-mana karena kalau membangun pondok nggak punya duit tuh bingung. Jadi saya mau ini Najhan itu benar-benar jadi bisnisnya pesantren gitu. Bisnisnya pesantren yang bisa menyerap tenaga kerja gitu. Jadi saya mengharapkan perusahaan ini bisa menguatkan perekonomian pesantren, khususnya pesantren saya. Anak-anak bisa terlibat di sini gitu. Apalagi mereka yang memang punya bakat mendesain, punya bakat dalam bidang marketing dan lain sebagainya bisa terjun sini, nggak usah jauh-jauh deh gitu kerja di orang gitu, kerja aja di sini gitu. Saya maunya begitu gitu. Kadang saya sedih kalau misalkan ada anak yang tidak bisa melanjutkan, dia pergi ke kota di pabrik gitu. Saya tuh pengennya udahlah di sini aja gitu, manfaatin ilmu kamu sambil kerja di sini gitu. Itu sih sebenarnya harapannya gitu. Terakhir, tadi ketinggalan tuh. Kenapa sih pilih nama Najhan? Saya memilih nama Najhan itu memang ada harapan di situ. Ada harapan bahwa bisnis ini akan maju, bisa sukses seperti nama yang saya sematkan kepada anak saya yang kedua ini.